Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di mata kuliah Teknik Digital. Ini pertemuan kita yang ke-13. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mesin sekuensial, tapi baru dari konsepnya, yaitu apa bedanya mesin sekuensial dengan rangkaian kombinasional. Kemudian kita juga belajar ada dua jenis mesin sekuensial, ada model Meili dan model Moore. Kita jelaskan juga perbedaannya. Kemudian kita juga bahas tentang apa itu state dan kemudian apa itu diagram state. Nah, kita akan menggunakan topik-topik tersebut untuk mulai membangun mesin sekuensial, yaitu di pertemuan 13 ini. Oke. Nah, kita mulai saja. Bagaimana caranya mendesain sebuah finite state machine atau mesin sekuensial. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah bahas apa sih bedanya antara rangkaian kombinasional dengan mesin sekuensial. Nah, kalau rangkaian kombinasional, input diubah, maka output langsung akan berubah. Ya, mungkin ada delay, tapi dia akan sinkron dengan perubahan inputnya. Jadi intinya, di rangkaian kombinasional, input diubah, output juga akan langsung berubah. Kemudian kalau di rangkaian mesin sekuensial, input diubah, output belum tentu berubah karena dia harus menunggu clock. Jadi ada clock untuk sinkronisasi antara input dengan output. Itu perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua, pada rangkaian kombinasional, output hanya tergantung pada input. Sementara untuk mesin sekuensial, output tergantung dengan input juga, tapi dia juga tergantung dengan nilai output sebelumnya. Nah, nilai output sebelumnya itu yang kita akan menggunakan flip-flop sebagai elemen dasar memori di mesin sekuensial. Karena flip-flop fungsinya adalah untuk mengingat. Ingat kan waktu kita belajar tentang flip-flop, misalnya data flip-flop, maka data yang kita masukkan ke flip-flop itu seolah-olah tolong simpankan data ini. Misal datanya 0, maka outputnya akan menyimpan 0. Kalau datanya 1, maka outputnya akan menyimpan 1. Jadi seolah dia adalah elemen memori. Oke, itu dua perbedaan antara kombinasi logik dengan mesin sekuensial. Oke, ini masih preview yang minggu kemarin. Nah, sekarang baru kita bahas tentang bagaimana caranya kita mendesain sebuah mesin sekuensial. Nah, ada dua tahapan. Yang pertama adalah kita diberikan diagram state. Dari diagram state tersebut, kita akan bangun mesin sekuensialnya. Nah, kemudian baru setelah itu, minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana caranya membangun diagram state-nya sendiri. Jadi, ada dua tahapan. Yang pertama adalah dari sebuah kasus, dari kasus misalnya. Jadi, ada case study. Ini akan kita bangun diagram state-nya. Nah, kemudian dari diagram state ini kita bangun mesin sekuensialnya. Nah, yang kita bahas pertama di sini adalah dari diagram state menuju mesin sekuensial. Nah, untuk kita bisa membangun mesin sekuensial dari diagram state, tentu kita harus punya diagram state-nya dulu kan, dan kita harus bisa memahami diagram state-nya terlebih dahulu. Contoh misalnya diagram state-nya seperti ini. Di sini ada sebuah state di mana present state-nya adalah 0. Ini present state-nya. Nah, kemudian clock. Maka saya akan pindah ke mana? Apakah pindah ke state 1 atau tetap di 0? Karena bisa yang ini juga kan. Nah, itu tergantung dari A. A ini adalah inputnya, input dari mesin sekuensial. Seperti ini. Jadi ini adalah mesin sekuensialnya. Kalau A-nya 1, clock, maka dia akan pindah state-nya dari 0 menjadi 1. Tapi kalau A-nya 0, inputnya 0, maka present state 0, next state-nya tetap 0. Jadi dari 0 tetap 0. Dari 0
clock tetap 0. Tapi kalau A-nya 1, clock dari 0 pindah ke 1. Nah, kalau sekarang present state-nya 1, karena sudah clock tadi, sekarang clock lagi. Nah, di sini nggak ada syarat dia, pasti dia akan pindah ke 0. Jadi tidak tergantung pada input. Nah, itu cara membaca dari diagram state-nya. Nah, kemudian diagram state juga punya informasi yaitu Z. Di sini ada tulisan bahwa Z sama dengan 1 atau Z aktif kalau present state-nya adalah 1. Jadi kalau state-nya 1, maka Z-nya juga 1. Nah, kita tahu sendiri bahwa present state itu adalah output dari flip-flop. Maka di sini kita punya sebuah flip-flop. Ini kan kemarin kita bahas diagram bloknya ada next state combination logic, ini inputnya dari A, kemudian di sini adalah memorinya atau flip-flop, dan kemudian di sini adalah output combination logic, dan ini adalah outputnya Z. Dan dari sini ada feedback ke sini. Nah, sekarang yang kita bangun adalah flip-flopnya apa, next state combination logicnya apa, dan output combination logicnya apa. Oke, nah untuk bisa membangun mesin sekuensialnya, pertama tadi kan kita harus memahami diagram state-nya seperti apa. Nah, kemudian kita juga harus menentukan flip-flopnya pakai apa nih? Mau pakai data flip-flop, atau toggle flip-flop, atau pakai JK flip-flop. Nah, berdasarkan flip-flop yang kita pilih, kita harus menghafal tabel transisinya seperti apa. Ini adalah tabel transisinya. Ini adalah tabel transisi. Tabel transisi itu menunjukkan dari outputnya 0, dia akan pindah ke 0 kalau inputnya, datanya, misalnya kalau kita pakai data flip-flop, apa? Oh, 0, outputnya sekarang 0, tetap 0, kalau datanya ya 0, karena begitu data kita masukkan 0, outputnya 0 kan. Tapi kalau sekarang 0, clock berubah jadi 1. Oh, itu gara-gara datanya 1. Kalau sekarang outputnya 1, clock berubah jadi 0. Oh, itu gara-gara datanya kita masukkan 0. Outputnya 1, clock tetap 1. Oh, itu berarti karena datanya ya kita masukkan 1. Jadi sebenarnya outputnya itu tergantung dari data yang kita inputkan. Nah, ini disebut sebagai tabel transisi. Oke, nggak usah khawatir, nanti kita akan coba tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya apa sih sebenarnya? Nah, kita masih ingat tadi kan, minggu lalu, bahwa kita punya dua model dari mesin sekuensial, ada Mealy dan juga ada Moore. Dan di sini ada 3 buah blok, ada next state combinational logic, ada flip-flopnya, dan juga ada output combinational logic. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat ingin mendesain mesin sekuensial adalah kita harus bisa menghitung ada berapa inputnya, input dari FSM. Input ini ada berapa? 1, 2, atau malah 0, atau 3, atau 4. Itu harus kita hitung berdasarkan state diagramnya. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan berapa inputnya, baru kita tentukan ada berapa outputnya. Karena bisa saja dia punya outputnya lebih dari 1. Oke. Nah, kemudian baru setelah kita menentukan jumlah input dan jumlah output, ada berapa flip-flopnya. Jumlah flip-flopnya tergantung dari variable state kan, ingat kan kemarin? Kemudian baru kita tentukan flip-flop apa yang mau kita gunakan. Data flip-flop kah, JK flip-flop kah, atau toggle flip-flop. Baru setelah itu kita mulai mendesain output kombinasi logic karena itu yang paling mudah, dan kemudian masuk ke next state combination logic. Jadi kita tentukan dulu ini apa, pakai apa, data flip-flop, toggle flip-flop, atau JK flip-flop. Baru kemudian kita tentukan apa rangkaian di dalam sini, dan terakhir apa rangkaian di dalam sini.
Oke, kita coba ya pelan-pelan. Nah, pertama adalah tentunya teman-teman harus menghafal tabel transisi dari setiap flip-flop. Yaitu kalau ini nggak usah dihafal, cukup yang data flip-flop, toggle flip-flop, dan CK flip-flop. Nah, tabel transisi itu menunjukkan kalau outputnya 0, clock tetap 0, itu gara-gara inputnya flip-flop dikasih apa? Inputnya misalnya data flip-flop, oh dikasih 0. Seperti itu cara membaca tabel transisi. Jadi ini kebalikan dari tabel kebenaran yang kemarin kita bahas. Kalau tabel kebenaran kita bahas kemarin, di sebelah kiri adalah data, di sebelah kanannya justru adalah Qt ke Qt plus 1. Jadi maksudnya kalau D-nya 0, outputnya jadi berapa? Seperti itu. Ya. Oke, ini dasarnya nanti teman-teman harus menghafalnya untuk lebih mudah. Nah, sekarang kita coba mulai untuk mendesain FSM. Oke. Oke. Ini ada diagram state. Tentu tadi langkah pertama adalah menghitung jumlah input. Ada berapa inputnya? Input itulah yang menentukan perubahan state. Ini input, karena dia menentukan perubahan state. A. Ini juga input, karena dia menentukan perubahan state. Ingat kan, di melee maupun more, perubahan state itu karena input. Berarti di sini dia punya dua buah input, yaitu A dan B. Nah, sekarang ada berapa outputnya? Outputnya, ini dia outputnya. X aktif, Z aktif. Berarti dia punya dua buah output, yaitu X dan Y. X dan Z. Oke, pertanyaan ketiga, ada berapa flip-flopnya? Jumlah flip-flop sesuai dengan jumlah variabel state. Ini variabel state-nya. Ada berapa variabel state-nya? 1. Berarti flip-flopnya ada 1 buah. Oke, nah setelah kita berhasil mengidentifikasi jumlah input, jumlah output, dan jumlah flip-flop, nah baru kita mulai mendesain. Pertama adalah flip-flopnya apa yang mau kita pakai? Apakah D flip-flop? Apakah T flip-flop? Atau CK flip-flop? Nah, setelah kita menentukan mau pakai yang mana, kita harus tulis dulu tabel transisinya seperti apa. Nah, baru kemudian kita lakukan create the logic to create output, yaitu output combinational logic. Kemudian next state combinational logic. Oke. Kita coba sekarang. Ini masih dengan yang tadi. Dan ini adalah tabel transisinya. Nah, sekarang kita ingatkan bahwa dia seperti ini blok diagramnya. Dan karena dia hanya ada dua buah input, yaitu A dan B. Kemudian hanya satu buah flip-flop, yaitu D. Dan di sini adalah clock-nya. Dan di sini adalah output dari D-nya. Dan kemudian di sini ada output kombinasi logik dan ada dua buah output, yaitu X dan Z. Dan jangan lupa ini dia akan di feedback ke belakang. Berarti next state combination logiknya punya 3 buah input A, B, dan Q. Sementara output combination logiknya dia hanya punya 1 buah input, yaitu Q. Tapi 2 buah output, X dan Z. Oke, nah selesai dari sini, baru kita mulai mendesain. Ada apa di dalam sini? Oke, kita coba mulai.
ada apa ya di dalam blok output kombinasi logik? Nah, cara memahaminya adalah X. X aktif pada saat variabel state-nya 0. Jadi, di sini hanya ada Q. Q-nya bisa 0, bisa 1 kan? Dan ini adalah X. Dan kemudian di sini kita bikinlah yang untuk Z, 0, 1, dan ini adalah Z. Maaf, ini tetap Q inputannya. Nah, yang X dulu. Output X hanya akan aktif kalau Q-nya, ini Q kan? Ini kan Q. Kalau Q-nya 0. Jadi kalau Q-nya 0, X itu aktif. Jadi kalau Q-nya 0, X-nya aktif. Tapi kalau Q-nya 1 di sini, X-nya tidak aktif kan? Berarti dia jadi 0. Oke, berarti fungsinya adalah X sama dengan Q not. Oke, sekarang Z. Z akan aktif kalau Q-nya 1. Berarti pada saat Q-nya 1 di sini, Z-nya aktif. Tapi pada saat Q-nya 0, Z-nya tidak aktif. Sehingga di sini fungsinya adalah Z sama dengan Q. Oke, udah dapat fungsinya, ya udah kita tinggal gambarkan. Berarti X sama dengan Q naught, berarti kita bisa gambar dengan seperti ini. Dan Z sama dengan Q. Jadi seperti ini. Atau bisa juga kita sederhanakan. Karena ingat, flip-flop itu dia punya Q. Dan juga sebenarnya punya Q naught kan. Jadi Q ke sini. Dan di sini adalah Q naught. Bisa seperti ini. Berarti kita tidak perlu menggunakan gerbang inverter. Karena sudah ada Q naught-nya. Jadi X sama dengan Q naught, Z-nya sama dengan Q. Oke, selesai sudah untuk yang output kombinasional logic. Nah, sekarang yang nested kombinasional logic. Nah, ini agak rumit. Kita coba dulu pelan-pelan. Kita rapikan dulu di sini. Oke. Yang ini saya hapus dulu ya. Dia punya cukup space untuk menggambar. Oke. Nah, nested kombinasional logicnya punya satu buah output. Berarti, tapi dia punya 3 buah input. Berarti dia seperti ini. Ini misalnya kita berikan Q 0 dan 1, dan di sini dia adalah A dan B-nya. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kan dia punya 3 buah input kan? Q, A, dan B. Kemudian outputnya adalah B. Cuma ada satu outputnya, jadi cuma ada satu keymap. Nah, sekarang kita coba tuangkan diagram state-nya ke dalam keymap. Oke. Nah, pada saat Q-nya 0, itu berarti dia sedang ada di sini. Oke. Nah, kemudian clock.
Dia tergantung terhadap apa? Dia tergantung terhadap A. Kalau A-nya 0, maka dia tetap jadi 0. Berarti dari 0 tetap 0. Jadi yang di sini pada saat A-nya 0, maka dari 0 tetap 0. Dari 0 tetap 0, itu berarti kita harus memberikan D-nya adalah 0. Maka nilai ini yang kita masukkan ke sini. Oke, ulangi lagi. Terus dulu ya. Kok hapus nih? Dah. Oke. Sekarang misalnya Q 0. Q itu kan state variabelnya kan. Berarti kalau Q-nya 0, saya sedang di sini. Ada di state yang di atas. Nah, sekarang clock. Dia bisa pindah ke 1 atau tetap 0. Kita asumsikan sekarang A-nya 0 dulu. A 0 berarti dia yang ini dan yang ini kan. A-nya 0. Nah, kalau A-nya 0, maka Q-nya akan tetap 0. Jadi dari 0 tetap 0. Dari 0 tetap 0. Dia yang ini. Nah, untuk bisa membuat outputnya dari 0 tetap 0, berarti D-nya kita berikan 0 juga. Yang ini. Nah, nilai ini yang kita masukkan ke sini. Oke, nah sekarang gimana kalau A-nya 1? Nah, kalau A-nya 1, dia pindah ke sini. Berarti dari 0 pindah ke 1. Dari 0 pindah ke 1 berarti transisi yang ini. 0 pindah ke 1 berarti D-nya harus kita berikan 1. Maka di sini D-nya kita berikan 1. Kan nilai di dalam sel-sel CheMap ini adalah output-nya kan, atau D. Maka di sini D harus kita berikan 1 agar dia bisa pindah state dari 0 ke 1. Oke. Nah, sekarang lanjut. Masih ada 4 sel lagi. Ini saya bersihkan dulu. Dan, oke. Sekarang Q-nya 1. Oh, berarti saya sedang dalam state yang di bawah. Kalau state-nya di bawah, saya tetap 1. Dari 1 tetap 1 kalau B-nya 0. B-nya 0 itu yang mana? Oh, yang ini dan yang ini. Ini kan B kan? Berarti kita akan mengisi ini dan ini. 1 tetap 1. Berarti dia transisi yang ini kan? 1 tetap 1. Untuk bisa 1 tetap 1, berarti D-nya harus 1. Berarti D-nya harus kita berikan 1. Oke, nah sekarang kalau B-nya 1 gimana? Kalau B-nya 1, 1, berarti di bawah sel yang ini, maka dia akan pindah dari state 1 ke state 0. Transisi dari 1 ke 0 itu tercipta karena D-nya adalah 0. Berarti D-nya kita berikan 0. Seperti ini. Oke, nah selesai sudah CheMap kita. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat grouping. Groupingnya berarti bisa seperti ini dan ini. Yang ini adalah Q not A. Ini kan A Q not. Dan yang bawah adalah
B not Q. Oke, berarti D itu adalah fungsi dari A Q not tambah B not Q. Oke, karena baru kita udah dapat fungsinya kan, ya kita tinggal kita gambar. Oke, biar gampang. Ini gambarnya saya ubah sedikit. Jadi di sini Q-nya sekarang. Biar gambarnya rapi. Nah, D sama dengan sesuatu tambah sesuatu. Berarti kita perlu gerbang OR untuk penjumlahannya. Dan penjumlahan itu adalah perkalian dari A Q not, karena ini adalah Q, maka A Q not dan B not Q. Udah, selesai. Seperti itulah rangkaian yang ada di dalam blok next state combinational logic. Berarti kita rangkaiannya membutuhkan 2 buah gerbang inverter, 2 buah gerbang AND, 1 buah gerbang OR, dan 1 buah flip-flop data, D flip-flop. Untuk bisa mengimplementasikan diagram state ini. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita coba untuk membangun finish state yang sama, tapi sekarang dengan menggunakan toggle flip-flop. Oke. Sama, pertama kita bikin dulu diagram bloknya. Diagram bloknya tetap butuh A dan butuh B, dan di sini ada toggle flip-flop T, dan di sini adalah clock-nya, dan di sini adalah Q, dan di sini adalah Q not. Dan di sini ada X dan ada Z. Jadi kita akan membangun finish state mesin dari diagram state yang sama, tapi sekarang dengan pakai toggle flip-flop. Seperti apa bedanya nanti? Oke, nah di sini ada feedback. Oke, sekarang adalah membangun output kombinasi logik. Ini apa isinya? Output kombinasi logik apa isinya? Di sini kita lihat sendiri. Inputnya adalah Q, outputnya bisa X, bisa Z, Q 01, 01. Oke. Nah, sekarang X. X aktif kalau variable state-nya, ini variable state kan, di sini variable state. Kalau variable state-nya 0. Jadi pada saat Q-nya 0, X-nya aktif. Tapi pada saat Q-nya 1, di sini X-nya tidak aktif. Justru Z-nya yang aktif. Oh, berarti rangkaiannya sama seperti yang tadi. Karena dia tidak merubah G-map. Jadi X sama dengan Q not, Z sama dengan Q. Berarti kita rangkaianlah seperti ini. Oke, nah sekarang yang next step combinational logic. Cuma ada 1 buah output, berarti hanya ada 1 buah G-map. Dan karena inputnya ada 3, kita bikinnya seperti ini. Ini Q, ini AB, 01, 00, 01, 11, 10. Dan outputnya adalah untuk T. Oke, sekarang kita mulai mengisi. Kondisi pertama, Q sama dengan 0 dulu. Berarti saya sedang di sini nih. Nah, clock.
Kita coba pertama adalah A-nya 0 dulu. Kalau A-nya 0, berarti yang ini dan yang ini kan. Berarti kita akan mengisi ini dan ini. A-nya 0. Kalau A-nya 0, dia ternyata dari 0, oh tetap 0. Dari 0, tetap 0. Berarti transisinya yang ini. Dari 0, tetap 0. Itu berarti T-nya harus kita berikan 0. Berarti di sini 0, di sini 0. Tapi kalau A-nya 1, berarti kita akan mengisi yang ini, berarti dia pindah dari 0 ke 1. 0 ke 1 itu karena T-nya adalah 1. Berarti di sini 1 dan di sini 1. Oke. Nah, sekarang mulai. Kita hapus dulu biar rapi. Q-nya 1. Oh, saya lagi di bawah nih. State di bawah. Sekarang tergantung sama B. B-nya 0 dulu. B-nya 0 berarti yang ini dan yang di sini kan. Kita akan mengisi sel ini dan sel ini. Kalau B-nya 0, berarti dia dari 1 tetap 1. Dari 1 tetap 1, berarti transisinya ini kan. Itu berarti T-nya kita berikan 0. Berarti di sini 0, di sini juga 0. Oke. Nah, sekarang kalau B-nya 1, berarti yang ini dan yang ini, berarti sel 2 sel yang ini, dia dari 1 berubah ke 0. Dari 1 berubah ke 0, itu berarti T-nya adalah 1. Berarti ini 1, ini 1. Oke, berarti grupnya adalah ini dan ini. Ini adalah A, Q naught. Ini adalah B, Q naught. Berarti fungsinya adalah A Q naught plus B Q naught. Oke. Nah, berarti rangkaiannya adalah seperti ini. Gerbang OR untuk penjumlahan yang ini A Q naught plus B Q naught. Berarti di sini ada N, dan A, di sini adalah B, dan ini berarti ngambilnya bukan dari Q, tapi ngambilnya dari Q naught. Berarti seperti ini. A Q naught plus B Q naught selesai. Oh, berarti yang tadi juga bisa kita gunakan seperti ini. Jadi yang ini berarti kita bisa menghemat satu buah inverter. Ini ngambil dari Q dan ini ngambil dari Q naught. Seperti ini. Berarti dia bisa langsung seperti ini. Berarti kita bisa menghemat satu buah inverter. Oke. Nah, berarti kalau kita menggunakan toggle flip-flop, ternyata rangkaian output-nya sama persis. Tapi rangkaian next state-nya berbeda. Dan ternyata lebih sederhana pakai yang T flip-flop. Karena kalau pakai T flip-flop, kita hanya butuh 2 buah AND, 1 buah OR. Tapi yang di sini, kita butuh 1 buah inverter lagi tambahannya. Jadi beda 1 buah gerbang inverter. Kalau kita menggunakan yang D flip-flop dibandingkan yang T flip-flop. Oke. Nah, sekarang contoh yang terakhir adalah kalau pakai JK gimana? Yuk, kita coba dulu. Berarti rangkaiannya sama. Ini J. Oh, kok di sana dia? Nah, ini kan input. Jadi harusnya A dan B. Jadi di sini tetap A, sini B. Cuma di sini ada 2 buah, yaitu J, A, dan di sinilah clock. Di sini Q dan sini Q naught. Ini output combination logic X, Z. Berarti kita bisa langsung saja
karena sama persis, nggak akan berubah. Yang berubah hanya next state combinational logic-nya aja kan. Nah, jadi di sini kita coba lihat. Pertama kita masukkan dia adalah Q yang kita umpan balikan ke belakang. Oke, berarti sekarang kita perlu dua buah keymap Q01, di sini AB 00 01 1110. Ini untuk J dan ini untuk K. Nol 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 satu 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 nol. Oke, lumayan panjang, jadi kerjaannya cuma bisa lebih sederhana nggak ya? Kita coba. Q 0, berarti dia sedang, lagi di atas nih state-nya. Nah, sekarang A-nya 0, berarti kalau A-nya 0, berarti yang ini dan ini. Kita akan mengisi dua sel yang ini, dan juga yang ini. Oke, nah kalau A-nya 0, ternyata dia dari 0, tetap 0. 0 tetap 0, transisi tersebut terjadi karena J-nya 0, K-nya don't care. Oke, lanjut. Sekarang A-nya 1. A-nya 1, berarti dia dari 0 pindah ke 1. 0 pindah ke 1, transisi yang ini. Berarti J-nya 1, K-nya don't care. Enak ya kayaknya ya. Lanjut. Tapi kita hapus dulu biar lebih sederhana, biar enggak terlalu ramai garis-garisnya. Oke. Sekarang Q-nya 1. Q-nya 1 berarti saya sedang di sini state-nya. Sekarang kalau state-nya 1 berarti dia tergantung pada inputnya B. Kalau B-nya 0 berarti saya akan mengisi ini dan yang ini. Kalau B-nya 0, 1 tetap 1. Berarti transisi yang ini. Dan transisi tersebut terjadi kalau J-nya don't care. Ini. K-nya 0. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang itu kalau B-nya 0. Karena kalau B-nya 1 berarti yang ini dan ini. Kalau B-nya 1 berarti dari 1, berubah jadi 0. Berarti transisinya ini 1 berubah jadi 0. Terjadi kalau J-nya don't care, dari sini don't care, K-nya 1. Nah, sekarang sudah lengkap keymap kita bikin groupingnya. Nah, groupingnya, ternyata lebih sederhana loh. Karena di sini J-nya itu sama dengan, tidak lagi tergantung dengan Q, tapi langsung J sama dengan A. Dan yang ini, K sama dengan B. Karena ini adalah B kan. Ini kan B-nya 1. Berarti J-nya sama dengan A, K-nya sama dengan B. Berarti rangkaiannya sederhana banget. Berarti kita nggak perlu ada feedback di sini. Berarti rangkaiannya cukup dengan menggunakan CK flip-flop, kita sudah bisa mengimplementasikan diagram state ini tanpa perlu tambahan rangkaian, tidak perlu tambahan gerbang logika apapun. Karena output kombinasi logiknya hanya tinggal connect, Q jadi Z, Q0 jadi X, dan untuk next kombinasi logiknya, A langsung masuk ke J, B-nya langsung masuk ke K. Selesai. Oke, itu untuk materi kali ini. Nah, minggu depan di kelas kita akan mencoba untuk mensimulasikan ketiga rangkaian ini dengan menggunakan Tinkercad. Oke, baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di WhatsApp group. Terima kasih.